Selamat pagi anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa untuk kita pada hari ini lewat proses pembelajaran daring yang akan kita ikuti secara bersama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran kita, terlebih dahulu Bapak mengucapkan selamat buat Anda semua karena saat ini Anda sudah duduk di kelas 12. Ini artinya Anda tinggal 1 tahun lagi belajar di sekolah kita di SMA RK Santa Maria Pakat. Dengan kata lain juga sebentar lagi Anda akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Nah, hal tersebut bisa terwujud tentu saja tergantung pada usaha Anda dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan Anda hadapi di kelas 12 ini. Nah, oleh karena itu, Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk di dalamnya kegiatan pembelajaran. Nah, pada bab pertama ini kita diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari teori ini, kita diharapkan mampu yang pertama memahami makna hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran yang kedua, kita diharapkan mampu memahami berbagai contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terkadang kita merasa. Nah, anak-anak yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa hak adalah semua hal yang Anda peroleh, atau boleh juga dikatakan bahwa hak adalah semua hal yang Anda dapatkan atau sesuatu hal yang menjadi milik. Selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa hak asasi memiliki definisi yang berbeda dengan hak warga negara. Di mana letak perbedaannya? Nah, hak asasi adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi, atau boleh dikatakan bahwa hak asasi adalah hak yang bersifat alami dan bersifat universal. Mengapa dikatakan bersifat alami? Hal itu disebabkan karena hak asasi adalah hak yang sudah kita bawa sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaannya dengan hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Boleh dikatakan hak warga negara ini adalah hak yang bersifat sosial dan bersifat dibatasi oleh status kewarganegaraannya dan lain sebagainya. Namun, akan tetapi dapat dikatakan pula bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Selanjutnya, perbedaan kewajiban asasi dengan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang, atau kewajiban asasi adalah kewajiban yang terlepas dari kewarganegaraan. Sedangkan kewajiban kewarganegaraan adalah kewajiban yang dibatasi kewarganegaraan dan biasanya cakupannya lebih luas karena juga meliputi kewajiban asasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Contoh, setiap orang berhak untuk hidup dan bahagia, namun pada kenyataannya banyak orang yang hidup dan tidak merasakan kebahagiaan. Nah, hal di atas disebabkan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara hak dan
kewajiban. Nah, jadi perlu kita ketahui sebagai warga negara yang baik, kalau kita ingin mendapatkan hak kita sebagai warga negara, maka tentunya terlebih dahulu kita harus menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau kita ingin merasakan rasa aman, rasa tentram, dan hidup sejahtera di negeri kita yang kita cintai ini, maka marilah kita turut serta berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kehidupan kita sebagai warga negara di negara kita, di negara Indonesia yang tercinta ini dapat semakin makmur dan semakin sejahtera. Nah, demikian anak-anak penjelasan singkat mengenai tentang teori makna hak sebagai warga negara. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan selanjutnya, untuk mendalami teori pelajaran yang kita pelajari lewat daring ini, saya mau mengajak anak-anak untuk mengerjakan tugas mandiri satu-satu yang terdapat pada halaman 5 di buku paket kita. Dan kalau ada materi yang Bapak jelaskan belum dipahami atau ingin bertanya, boleh bertanya lewat WA, lewat Messenger, atau dihubungi secara langsung ke nomor Bapak. Sekian pertemuan kita pada hari ini.